kamu nih orang yang didolimi, ya sudah lama kamu didolimi. Sedangkan orang yang didolimi itu ada keistimewaan sendiri. Apa? Doanya langsung, nggak ada hijab langsung. Cuma kamu nggak tahu cara memanfaatkan doa itu. Jadi tembus. Sebenarnya bukan saya, dia sendiri. Cuma saya mengarahkan. Itu cara. Kalau orang-orang praktisi yang lain kan merasa dirinya kan, jadi ya babak belur sendiri dia. Kalau saya enggak, seolah-olah saya ini sombong apa begitu, enggak, tapi menggunakan keistimewaan si pasien itu sendiri. Rahasianya di situ. Kata Nabi, doa orang yang terzalimi tidak akan tertolak meskipun dia kafir. Tapi dari segi keyakinan lebih yakin melalui ini. Ya. Kalau langsung kan bisa aja bohong. Betul, kan saya bilang. Begitu tadi. Kalau ini kalau nggak mungkin bohong. Bedanya saya cocok. Kalau melalui ini cocok. Karena dia hakim kan, jadi saya ajak begitu. Biar tahu, biar adil. Dan nggak penasaran dari unek-unek yang dari dulu itu sampai sekarang. Misalnya sekarang terbongkar. Iya. Alhamdulillah. Jadi firasat saya waktu pulang tadi benar. Gini dalam hati saya kan, kalau memang itu leluhur, masa dia ganggu sholat saya? Akhirnya beliau ini bilang tadi kan leluhur di luar. Jadi berarti setan itu. Berarti ketok palu udah ya. Tapi bicara turun menurun makhluk ini. Itu kan dari kakeknya, turun menurun juga. Jadi Yang musuh mengganggu. kakeknya, iya. Jadi dulunya kakeknya yang ketiga itu bukan perjanjian ya, apa ya, dimusuhi. Jadi ada dua orang, kalau jin mengaku saya ini leluhurnya ada dua. Yang pertama nenek moyang yang dulu melakukan perjanjian seperti tetangga kamu itu kan. Terus nanti itu turunan terus, karena dia umurnya panjang ratusan kan, sedangkan manusia pendek. Nah, ada kalanya saya cucunya, ini cucunya saya leluhurnya. Ada kalanya neneknya dulu, nenek moyangnya, kakeknya dulu menjadi musuhnya, musuh bebuyutan. Akhirnya terus sampai ada yang masuk target keturunan, maksudnya begitu. Kayak begini diputus nggak bisa pakai. Misalkan ini dipapah, udah putus, misalkan dipapah, stop untuk biar jangan Ya sampai ini yang akan dilakukan kan. Ini sekarang yang mau dilakukan karena dia baru tahu. Saya kasih gambaran-gambaran dulu, dia percaya dulu. Kalau enggak, dia merasa nyaman. Kalau dia merasa nyaman, mengakui bahwa itu betul-betul leluhurnya, akan semakin kuat di dalam, nggak bisa keluar gitu. Makanya saya kasih dalil-dalilnya dulu. Memang kalau menurut riwayat Saya kasih hujah-hujahnya dulu. banyak musuhnya. Soalnya dia hakim, jadi saya harus betul-betul ilmiah begitu. Nggak sembarangan, saya harus benar-benar logis, ilmiah. Ya kan, harus kena pasal-pasalnya kan begitu. Nah itulah kan, makanya saya juga mau mencari pembenaran. Karena kita awam dan kalau ilmu hukum Pembenaran dunia dan oke, kebenaran. ilmu hukum akhirat kan dia. Jadi masalah yang nyata dan yang enggak kita, yang gaib dia. Ya kalau semuanya saya nggak ragu. berarti alhamdulillah clear melalui Itu kan rumah saya semua kan. Kayaknya dibagi-bagi kelebihan oleh Allah itu dibagi. acaranya bingung. Bismillah, ya kan? Masa mau langsung tuntas? Ya nggak seru kan begitu. Film itu kan ada episode-episodenya, lagi seru-seru bersambung kan begitu. Itu seru. Ibu-ibu aja sabar sampai episode 200. Ya kan? Film drakor, film sabar sampai ngikutin 200. Nah, gini oke. Saya mau satu aja, saya mengundang di antara mereka ya. Biar dia yang ngeliat ya. Oke, bentar. Pak Suroto. Bakar garu. Pegangin. Kalau leluhur yang suci, wangi, dia suka wangi-wangian. Nanti saya bakar dulu ya.
Mbak Emi, mungkin itu pasti bisa dimatikan dulu. Yang ini aja. Yang kecil aja. Kecil. Ya putar ke sana, kasihan panas. Langsung dibakar itu, langsung dibakar. Yang wangi, yang biru itu loh, yang biru. Itu loh Panjul. Ah. Panjulwati. Panjul dan Panjulwati. Makanya saya buat kelas Panjul Squad. The Panjul Squad. Udah. Sebentar. Kalau dukun pakai menyan, kalau ini buat arwah-arwah yang suci. Kalau dukun manggil jin pakai menyan, kalau ini malah mengusir jin, memanggil arwah-arwah yang suci. Ini mengusir jin kafir. Mengundang malaikat, arwah yang suci. Ini namanya buhur atau gahru. Makanya kiai-kiai, habib-habib kalau di majlis itu bakar-bakar dulu. Selain aromaterapi, pengharum ruangan, mungkin zamannya ada yang belum mandi pulang kerja. Nah, jadi, kok kamu tersinggung? Langsung respon. Langsung Pengalaman ya? Enggak, langsung merasa tersinggung dia. Udah mandi tadi. Mungkin ada yang dulu ada juga. Itu khusus itu. Ini kan Saudi nih punya, Saudi punya. Ini terapi bagus. Ini kalau orang ada jinnya nggak suka baunya, langsung pusing kepala. Pusing banget, pusing banget. Pusing. Karena masih ada sisa ya. Masih ada Tapi aku sisa. nggak ada. Ini kan komplikasi ya. Ada 3 loh ya kasusnya ini. Iya, 1 mantan, kedua Stefan. temannya ya kan. Iya. Ketiga tetangganya. Tetangganya ini masih belum selesai. Belum selesai. Ini masih ada kena dia. Cuma sebelah nantilah. Nanti sebelum pulang saya kasih amalan supaya tetangganya ini nggak bisa ngedeteksi dia, karena dia punya mata-mata cicak sama kumbang tadi, cicak kumbang sama Iya, sering di rumahku. Tiba-tiba ada kumbang. lalat yang hitam, Oh iya lalat benar. besar. Kayak Besar. macam lalat dia warna hitam. Iya. Besar. Dia sering gitu dia Kumbang ngikutin tadi kamu. ada di ruang tamu. Itu aku yang tangkep. Tadi malam mau diserang. Tadi malam diserang. Itu kok nggak mati sih? Kan di dalam plastik. Ya nggak mati kan enggak? Masih keluar kok. Nah, keluar. Nggak gua ikat. Keluar, kayak apa? Keluar, tapi dia nggak bisa gerak dia. Dibunuh nggak apa-apa, karena dia itu nggak lama mati tuh, habis dipasang jin di situ mata-mata, biasanya seminggu mati. Cicak juga gitu. Cicak kalau banyak itu ngumpul, ya kan? Biasanya seminggu atau 2 minggu dia mati. Nah kalau ini gimana? Saya sekarang udah enggak nih. Waktu di daerah saya, setiap saya ngomong yang prinsipil, cicak bunyi, tapi nggak ada cicaknya. Itu disembunyi. Cari-cari nggak ada. Langsung bener cicak. Iya, yang bersifat prinsipil, yang bersifat rahasia atau bersifat sensitif. Kalau ada cicak bunyi itu berarti didengarkan gitu, ngasih info, sinyal ke dukunnya. Mata-matanya. Ngasih sinyal. Kan cicak ngasih sinyal Nabi waktu Nabi di apa di goa. Enggak, tapi yang cerita kita tuh baik. Iya, ngasih sinyal ke dukun, info, ngasih info ke Bocoran. dukun, bocoran. So, Kalau lagi bicara baik-baik, kemudian ada ayam berkokok, itu bagus. Malaikat turun menjadi saksi. Gitu. kalau ini bukan cicak. Jadi seolah-olah dia membenarkan, iya gitu. Cicak itu simbol kejahatan, Kejahatan. Dia bukan kebaikan. meniup apinya waktu malaikat. Dia yang ngasih info ke dukun. Makanya bunuh cicak sunnah. Tapi sekarang udah nggak lagi dulu. Bunuh cicak itu pahala. Hanya di rumah saya nggak ada cicak. Dari dulu sampai sekarang nggak ada cicak. Meniup api Nabi Ibrahim. Sudah siap ya? Sudah siap?
Siapa? Istighfar aja ya. Istighfar aja. Istighfar aja kan ya. Enggak, ini si Lina ini yang saya perlihatkan salah satu di antara leluhurnya dia, ya. Nanti nyambung sama leluhur kamu loh sebenarnya. Nggak usah khawatir. Ini ada sejarah yang luar biasa. Tolong direkam. Bisa Sejarah yang luar biasa. Yang nggak bisa terungkap dengan fakta apapun kecuali cara ini. Alhamdulillah, betul sekali. Sulit mau mengungkap meskipun Wah, nanti tingkat bukan tinggi main. nggak akan bisa. Ini merinding. Pasal-pasalnya jenengan nggak berlaku pasalnya. Pasal berapa? Kalau cerita mah gak sampai pagi. Iya, kuat. Tampaknya suka begadang ini. Ya kalau malam itu begadang 5 bungkus rokok bisa. Suruh baca Quran coba. Apa saya ngetik sehari 4 Satu bungkus? slop pernah? Satu slop itu pernah dulu. Ngetik kenapa Pak? Beli 1 slot ngetik. Ngetik, ini satu kotak. Ngetik itu loh. Ngetik Tapi di itu lab. nggak ada nilainya Pak, itu duniawi. Iya, Tujuan paling utamanya, jenengan ketika mati nggak bawa la ilaha illallah, itu tujuan utamanya dia. Akhirnya sia-sia hidupnya semua. Mengalihkan ibadah. Jadi ganti Bapak harusnya baca Al-Quran kata Pak Kiai. Enggak, saya dulu kan ada istilah waktu sekolah SMA. Putus cinta sudah biasa. Putus rokok gelap dunia. Mantu benar kok. Itu kok. Iya, anaknya membenarkan juga. Mantunya merdeka setuju. Pak, ada menantu di belakang. Anak. Dan anak-anak kayak ini. Itu di belakang. Dada. Oh, sudah. Ke pasar beli sapu lidi. Dasar tua-tua gladi. Udah jam 10 ya. Kecepatan Itu jamnya. kecepatan ya, emang dicepetin. Oh. Kecepatan sejam. Kurang bagus jam. Emang dicepetin. Insya Allah. Nggak bisa di sini cerita. Ada hikmahnya semua pelajaran, Masya Allah. Ya Rab. Kemarin sudah ada yang berasa mau datang. Saya agak merinding. Yang hitam ini ketakutan dia mundur. Yang tadi dilihat itu mundur. Siapa? Yang hitam Ya, tadi tadi itu ngikutin mundur. Pak di dalam. Mundur. Dia mundur. Lihat Ya. Itu Bapak udah mau Iya, iya. datang. Karena mau datang yang leluhur itu. Alhamdulillah. Bismillah ya, siap ya. Lina siap ya. Allah. Tutup matanya Lina, relax. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah buat mereka ya. Ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara kalian, mohon maaf saya panggil hadir di sini untuk satu keperluan yang mulia. Mohon salah satu di antara kalian mewakili hadir di majelis kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kamu lihat Lina? Belum. Belum. Oke. Kamu lihat cahaya di depan kamu kecil. Ada cahaya. Oke. Kayak malah aku ngeliat kayak bangku kerajaan. Oke. Sudah mulai kebuka pelan-pelan. Sudah mulai kebuka pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi syahadatu rahmanir rahim. Alimul ghaibi syahadatu. Tunjukkan lebih jelas ya Rabb, ya Allah.
la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Sama. Seperti ruang kerajaan ya. Iya. Kamu belum Terang. Oke, mulai terang. Tapi belum kelihatan sosoknya ya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kamu diajak ke ruangan berarti. Pelan-pelan. Ini kronologis. Bagus banget tempatnya. Nggak pernah kamu lihat kan? Ikuti aja. Aku malah dikasih unjuk sekitar. Dikasih apa? Unjuk sekitar ruangan itu, malah ruangan itu. Kasih unjuk ruangan itu ya. Ruangan. Tapi belum kelihatan itunya belum. Gak apa-apa, sabar. Pelan-pelan, nggak bisa langsung. Soalnya ini hal yang sangat luar biasa, nggak bisa langsung. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanir rahim. Alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanir rahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allahu akbar. Udah gagah, bersih. Kamu lihat mahkotanya. Iya. Wah, merinding. Ya Pak, nggak usah takut. Merinding. Jaga tinggi bersih ya. Iya. Senyum. Alhamdulillah. Mukanya berseri banget. Oke, kamu kasih salam ke dia. Aku manggilnya apa, maaf? Pak. Manggilnya Puyang. Assalamualaikum Puyang. Jawab, waalaikumsalam. Tanya, boleh mendekat? Aduh, aku merinding lihat lihat gagahnya, ngelihat Ya jauh sama suami kau jauh. Tapi itu datunya. Boleh saya jawab? Itu datunya, sebentar sabar. wajahnya. Wah, subhanallah. Tanya generasi keberapa dia, kakek yang keberapa? Ini udah yang paling tertua katanya. Oh, paling tertua. Mungkin sekitar ini 20-an ke atas. 20-an ke atas. Ya, betul. Boleh tahu siapa namanya? Enggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Rahasia. Rata-rata memang nggak dikasih tahu. Nggak bisa. Kalau dikasih tahu terungkap semuanya. Ada sejarah yang memang nggak bisa diungkap. Nggak boleh diungkap, bukan nggak bisa diungkap, nggak boleh dibicarakan. Katanya Ya, ini pesan-pesan, dengarkan baik-baik. dia tetap ngejaga Dia tetap menjaga turunannya. Oke. Tapi yang masuk ke badannya Pak Satria itu kan bukan leluhurnya, bukan. Musuh. Bukan. Musuh ya. Iya, katanya. Musuh leluhurnya malah ya. Katanya nggak sembarang. Puyang ini nggak sembarang bisa masuk, katanya gitu. Katanya, iya, gitu.
Aku udah ngisuin sejarah. Mana juga sejalan gitu nggak? Iya, itu yang ganggu katanya. Yang masuk Itu yang nggak- di papa itu yang ganggu. Yang aku Bukan ngaku dari leluhur. leluhur katanya. Aku aja leluhur. Tapi sebenarnya bukan ngaku, maksudnya itu target turunan gitu. Ini cucukku, maksudnya target turunan. Cucuknya musuhnya gitu. Kamu bukan Buyang Bukalan. Buyang. Bukan Buyang Bukalan, tapi Bukan, Pak. bukan. Bukan. Sebentar lah. Mendekat ke Kamu bukan siapa? Apa Buyang Sebentar Alam? Apa Raji Simeng Gumai? Apa Raji Intan? Apa Raji Ramanjang Sakti? Siapa dia? Masih diem, Pak. Hah? Masih diem. Mana? Masih diam dia. Berarti ada yang salah satu disebutkan tadi kalau dia. Masih diam. Ini di hadapan kamu ini cucung kamu. Bidang usul sejarah. Iya, Puyang ini katanya juga termasuk ngejaga papa Alhamdulillah. sama anak cucu papa nantinya. Oh, bakal punya cucu. Jadi bagaimana mengenai buku sedang aku susun sekarang ini mengenai sejarah ini? Kira-kira menurutku yang sejalan, cocok, bagus, bagaimana? Sebab secara kita lama dibenarkan ini. Diam dia, Pak. Nggak jawab. Iya. Iya, Dia muslim ya? muslim. 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 Apa kamu ada darah juga Tapi sama dia menang? pakai mahkota. Iya. Ya. Mahkota bersinar banget. Ada darah sama menantunya ini Silena Darah ini. atau persahabatan? Dari datu-datunya juga ada sahabat. Dia nggak jawab. Nggak dijawab. Kamu kenal saya nggak? Hilang. Apa? Hilang. Siapa? Puyangnya. Puyangnya hilang. Puyangnya hilang. Langsung gelap. Nggak kelihatan apa-apa. Oke, bisa. Pelan-pelan. Lihat cahaya. TV-nya udah. Lihat cahaya. TV-nya udah 2 TV. Lihat cahaya. Bagus, lihat diri kamu. Balik. TV-nya udah dimati. Nggak mau bongkar yang rata-rata begitu. Soalnya ada tadi ya. Nggak mau bongkar segampang itu. Nggak bisa Aduh, dibongkar pusing. semudah itu, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini tugas para cucunya, para terah. Tidak, ini memang. Tapi kalau yang maksud ini cucu langsungnya itu jelas kan pakai bahasa daerah kan ya. Tapi dia ada lumayan seperti Sudah, yang jelas tadi itu yang masuk itu bukan leluhur, sudah jelas. Dan dia menjaga apa kan, menjaga. berarti yang termasuk musuhnya lah ini ya. Masuk musuhnya. Ya, Nggak mungkin lah secara logika dibacakan Quran dia reaksi marah, pusing kan begitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin, Pak. nah buktinya sekarang aja kan lain kan sambutannya. Berasa merinding kan, berasa kan auranya kan. Jadi ketika saya memanggil penjenengan langsung berasa kan.
Iya. Beda seperti tadi di ruqyah itu pusing apa gini nggak enak, tapi ketika leluhur yang hadir beda rasanya. Bagi saya itu yang penting itu. Kalau feeling saya tuh tadi keturunan yang ke-20-an, antara 21 Iya. 22. Karena ini itu pemerintahnya itu sebanyak 28 gil. 28 gil. Jadi dia ini Raja Intan punya anak Anggur punya anak Namiban punya anak Zainat. Karena saya dapat misi khusus untuk membongkar sejarah. Karena pernah dibikin hoax, kabar bohong. Misalnya nenek moyang sejarah kita. Sebenarnya ya, Bapak itu diarahkan sama dia. Tapi dia nggak mau mengungkap seutuhnya. Kenapa? Dia pun juga nggak terlalu mendalami sejarah. Hal itu nggak penting buat dia sendiri, nggak penting. Untuk mendalaminya itu nggak penting. Yang penting cucunya ini di jalan yang lurus, itu yang terpenting. Ya. Di jalan yang lurus, Islamnya taat, kuat, itu yang dipertahankan sama dia. Makanya kan ada moto saya, mustahil yang maha benar tidak memberikan hidayah petunjuk kebenaran kepada orang, cintakan kebenaran, itu prinsip. Loh, Anak saya aja heran. Jadi saya yang senang itu sudah dapat ilmu yang namanya leluhur, tidak mungkin dia di dalam. Yang di dalam ini aliran darah ini kan yang jahat kan. Yang kedua, sependapat kalau beliau itu di luar, karena beberapa informasi yang dapat saya dari di sini. Kadang-kadang dia bisiki suara, seolah-olah itu suara hati kita, padahal nenek moyang kita yang ngasih tahu kita. Ya begini. Jadi saya ngomong dia menjawab. Saya menjawab dia ngomong. Iya, harus. Sini misalnya, oh salah, Rabah. Jadi seolah saya itu ada yang ngajarin, yang membimbing. Betul. Makanya Bapak kan bilang saya bisa tahu hati orang lain. Bukan. Tapi Bapak dikasih tahu sama nenek moyang itu tentang karakternya dia. Ya. Gitu, dikasih tahu, bukan Bapak tahu si hatinya, enggak. Tapi nenek moyang itu kenal, saya tahu kok karakternya, sifatnya, dikasih tahu lah sama Bapak. Seolah-olah itu bisikan hati, sanubari. Padahal nenek moyang yang ngasih tahu. Prosesnya Tapi seperti saya itu. kan bukan semata-mata itu, saya juga meneliti riwayat.